Aku percaya bahwa pernikahan adalah janji suci, tempat cinta tumbuh dan kepercayaan dipelihara. Tapi semua berubah ketika ibuku yang selama ini kujunjung tinggi, perlahan mulai mengambil peran yang bukan miliknya. Ia bukan hanya ibu, tapi juga wanita cantik yang tak pernah tampak menua. Aku mulai merasakan keganjilan dari cara suamiku memandangnya. Dan lebih dari itu, bagaimana ibuku merespons. Saat kebenaran terungkap, aku harus memilih antara menjaga keluarga atau menghancurkannya sendiri. Tapi, ternyata yang kuanggap pengkhianatan adalah permukaan dari rahasia yang jauh lebih mengerikan. Ini kisahku. Namaku Aluna, usia 29 tahun. Aku istri dari seorang pria yang begitu kusayangi, Raka Arya Putra, lelaki tenang, bertanggung jawab, dan punya senyum yang bisa meluluhkan kemarahan paling membara. 3 tahun sudah kami menikah, dan sejauh ini, aku merasa Tuhan begitu baik padaku. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dengan halaman depan yang kutanami melati dan mawar, seperti harapanku, agar cinta kami tumbuh dan mekar bersama waktu. Tiap pagi, Raka akan menyeduh kopi untukku, mencium keningku, lalu berangkat kerja dengan dasi yang kubetulkan sendiri. Lalu aku akan duduk di teras, menikmati sisa wangi tubuhnya yang masih menempel di udara. Hidupku memang tak sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa bersyukur. Sampai suatu hari, ketukan di pintu itu mengubah segalanya. "Ibu mau tinggal di sini sebentar." "Ya, Lun," katanya siang itu, sambil mengangkat koper hitam besar dan melangkah masuk seolah rumah ini memang miliknya. Mama indah. Wanita yang namanya sering membuat orang mengangguk terkesima. Cantik, awet muda, dan selalu tampil seperti baru keluar dari salon. Rambut panjangnya masih tebal dan berkilau, kulitnya halus tanpa noda, dan gaya bicaranya memikat. Bahkan saat aku kecil, teman-temanku lebih tertarik berbicara pada ibuku daripada bermain denganku. Awalnya aku senang, sudah lama kami tidak menghabiskan waktu bersama. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda sejak kedatangannya. Sesuatu yang membuat udara rumah ini berubah. Tak lagi hangat, tapi mengandung sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Raka pun berubah. Ia lebih banyak di rumah. Lebih sering membantu bersih-bersih. Dan lebih sering bercanda. Tapi yang membuatku mulai merasa tak nyaman adalah caranya tertawa. Bukan tawaku. Tapi tawanya, tawa Raka, saat berbicara dengan Mama. Suatu sore, aku keluar dari dapur dengan nampan berisi teh hangat dan kue, kesukaan Mama. Mereka duduk di sofa ruang tamu, tertawa renyah. Raka bahkan menyentuh bahu Mama sambil berkata, "Ibu tuh kayak anak muda, ya, gak berubah sama sekali." Dan Mama hanya tertawa sambil memukul pelan dada Raka. "Ah, kamu ini, Raka. Ada-ada saja." Aku berdiri di ambang pintu, membeku. Aku tahu mungkin itu cuma basa-basi. Mungkin hanya pujian sopan antara menantu dan mertua. Tapi entah kenapa, hatiku tak bisa tenang. Raka tak pernah menatapku seperti itu akhir-akhir ini. Tatapan itu penuh kekaguman atau hasrat. Ku gelengkan kepala. Aku terlalu curiga, pikirku. Aku terlalu sensitif. Ini ibu kandungku sendiri. Dan Raka, dia mencintaiku. Kami sudah melalui banyak hal bersama. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mulai sibuk dengan pekerjaan rumah, membenahi lemari, menyetrika pakaian, memasak menu favorit Mama. Tapi tetap saja, setiap kali aku melirik ke arah mereka, ada rasa ganjil di dadaku yang tak bisa kuhapus. Malam itu, saat Raka sudah tertidur, aku masih terjaga di atas ranjang. Kupandangi wajahnya yang damai dalam tidur. Lelaki ini, sungguh, aku mencintainya. Tapi kenapa aku merasa mulai kehilangannya? Atau, lebih tepatnya, kenapa aku merasa ada orang lain yang mulai memilikinya? Mataku beralih ke jendela,
tempat di mana tirai tipis melambai pelan tertiup angin. Malam. Di luar sana gelap, tapi di dalam rumah ini, kegelapan yang sesungguhnya justru baru saja mulai menyusup. Esok paginya, aku masuk dapur lebih awal. Tapi aku tak sendirian. Mama sudah lebih dulu di sana, dengan pakaian tidur sutra yang terlalu tipis untuk pagi yang dingin. Dia hanya tersenyum saat melihatku. "Kamu nggak keberatan kan Mama bikin kopi duluan?" Raka bilang suka banget kopi buatan Mama. Ada yang terasa pecah di dalam hatiku saat itu. Tapi aku hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Ma, silakan." Dan saat aku berbalik, aku tahu, bukan hanya kopi yang mulai dibuat oleh Mama, tapi juga batasan yang mulai ia larutkan sedikit demi sedikit. Malam harinya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat rumah kami terbakar pelan-pelan. Tapi anehnya, tidak ada yang berlari memadamkan api. Raka dan Mama berdiri di ruang tamu, tertawa, sementara aku berteriak tak terdengar. Api itu bukan membakar dinding, tapi membakar perasaanku, kepercayaanku, dan segalanya yang selama ini kujaga. Aku terbangun dengan napas tersengal dan mata basah oleh air mata. Di sampingku, Raka masih tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa asing di ranjangku sendiri. Seharusnya aku bahagia saat rumahku penuh canda dan tawa. Tapi semakin hari, tawa itu terdengar seperti ejekan yang samar, tertawa di hadapanku, tapi bukan untukku. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Mama semakin sering berada di sekitar Raka, dan Raka semakin sering bersikap berbeda dari biasanya. Dulu, sepulang kerja, Raka akan langsung mencariku, memelukku dari belakang saat aku memasak, atau membawakan camilan kecil sambil bercerita tentang kantornya. Tapi sekarang, ia lebih sering duduk di ruang tamu, bercengkerama dengan Mama sambil menyeruput kopi atau memandangi layar TV yang bahkan tak benar-benar mereka tonton. "Lun, Mama cerita kamu suka nyanyi waktu kecil ya?" tanya Raka suatu malam. Aku hanya mengangguk sambil menyendok nasi ke piring. "Iya, suka banget dulu. Pantas aja suara kamu merdu. Tapi Mama juga katanya pernah ikut lomba nyanyi antar kecamatan ya, Ma?" Mama tertawa, manis. "Ah, itu. Mah, zaman batu. Udah lupa rasanya. Kalau kalian duet pasti keren ya. Suara kamu mirip-mirip loh." Aku diam. Tanganku berhenti menyendok. Dan lagi-lagi, mereka tertawa bersama. Itu bukan percakapan luar biasa. Tapi ada nada di suara Raka yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sejenis kekaguman yang lebih dalam dari sekadar sopan santun. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih tajam cara Raka menatap Mama saat berbicara. Cara matanya mengikuti gerak tubuh Mama ketika berjalan dari dapur ke ruang tamu. Bahkan bagaimana ia memuji setiap masakan Mama, seolah rasanya jauh lebih nikmat dari masakanku selama 3 tahun. Ini dan Mama tidak menolak perhatian itu. Ia menerimanya dengan senyum yang terlalu hangat, kadang dengan sentuhan halus di lengan Raka, atau pujian balik yang terdengar terlalu lembut untuk seorang ibu mertua. Aku mulai tidur lebih malam dari biasanya, menunggu, mengintip, mengawasi. Kadang dari balik pintu, kadang dari jendela dapur. Tapi yang kulihat justru membuatku semakin ragu pada diriku sendiri. Pernah suatu malam, aku mendengar tawa mereka dari ruang tengah. Sudah lewat pukul 11 malam. Raka bilang padaku bahwa dia ingin menyelesaikan pekerjaan kantor. Tapi ternyata ia duduk di sofa bersama Mama. Mereka menonton film lama, wajah mereka tertimpa cahaya layar yang redup, dan ketika Mama menoleh padanya, aku melihat senyum itu. Senyum yang sama seperti saat aku dulu pertama kali jatuh cinta pada Raka. Dan Raka membalas senyum itu. Aku menahan napas, menyentuh dadaku yang terasa sesak. Rasanya seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Tapi aku tak bisa berpaling. Apakah ini hanya bayang-bayang pikiranku sendiri? Atau benar-benar sedang terjadi sesuatu yang tak wajar di hadapanku? Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa. Aku menyiapkan sarapan lebih awal dari biasanya. Menata meja dengan rapi.
ingin membuat suasana kembali seperti dulu. Tapi begitu Raka duduk di meja makan, ia berkata, "Kopi buatan Mama enak banget ya, nggak pahit tapi tetap kuat." Aku memaksakan senyum. "Aku juga yang buat pagi ini." "Oh." Raka menatap cangkirnya, lalu menatapku. Kirain Mama lagi. Dari balik dapur, ku dengar suara Mama tertawa kecil. Aku ingin pecah saat itu juga. Ingin membalik meja, berteriak, menumpahkan semua rasa curiga dan sakit yang mulai tumbuh seperti duri. Tapi aku hanya diam. Karena aku tahu, belum ada bukti. Belum ada alasan yang bisa kupakai untuk menuduh mereka selain tatapan dan perasaan. Dan perasaan, kata Mama dulu, bisa menipu. Di malam-malam sepi, aku mulai membuka kembali foto-foto lamaku bersama Raka saat kami masih pacaran. Saat kami masih saling tak bisa berhenti memandangi. Aku menatap mataku sendiri di foto itu. Ada cinta yang begitu yakin, yang sekarang rasanya seperti memudar. Aku juga menatap wajah Mama di foto keluarga yang tergantung di ruang tengah. Cantik, terlalu cantik untuk ukuran seorang ibu berusia 50 tahun. Terlalu memesona untuk tinggal di rumah kecil ini, bersama menantu laki-laki yang kesepian. Apa ini salahku? Apa karena aku terlalu sibuk? Apa aku sudah kehilangan daya tarikku? Pertanyaan-pertanyaan itu menari liar di kepalaku. Dan diam-diam, aku mulai membenci cermin di kamar mandi. Aku takut melihat pantulan wajahku sendiri. Takut melihat garis-garis halus yang mulai muncul, kantung mata yang menghitam, tubuh yang tak sekencang dulu. Karena semua itu, tiba-tiba, jadi berarti. Dan dalam diamku, aku mulai merasa kalah dari ibuku sendiri. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi cukup lama pagi itu, memandangi wajah yang seharusnya ku kenal, tapi terasa asing. Mataku tampak sembab karena kurang tidur. Kulitku terlihat kusam. Rambutku, yang dulu sering kupamerkan saat masih kuliah, kini lebih sering terikat asal-asalan. Di belakangku, ku dengar suara pintu kamar terbuka. Lalu suara langkah kaki. Lembut, teratur. Milik Mama. Dia berdiri di ambang pintu kamar mandi, tersenyum sambil menyapukan bedak ke wajahnya yang sudah hampir sempurna tanpa riasan. "Pagi, sayang. Kamu kelihatan capek." Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil. Dalam hati, aku bergumam karena aku tidak tidur nyenyak selama ibu di sini. Mama masuk dan berdiri di sebelahku, menghadap ke cermin yang sama. Kini kami berdiri berdua, mencerminkan dua generasi perempuan, ibu dan anak. Tapi jujur saja, jika orang asing melihat kami sekarang, mungkin mereka akan lebih percaya kalau kami adalah kakak adik. Mama terlihat lebih segar, lebih terawat. Bahkan aura kepercayaan dirinya memancar, meskipun ia tak memakai perhiasan mewah atau busana mencolok. Ia hanya memakai daster berbahan satin dengan rambut diikat separuh, tapi tetap memesona. Sementara aku terlihat seperti versi kusam dari diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku merasa terancam oleh ibuku sendiri. Hari itu, aku duduk lebih lama dari biasanya di ruang kerja kecil kami. Bukan karena pekerjaan menumpuk, tapi karena aku butuh ruang, jarak, napas. Aku mencoba mengingat kembali masa kecilku. Bagaimana aku selalu mengagumi Mama. Ia pintar berdandan, tahu cara berbicara dengan sopan di depan orang, tahu kapan harus tersenyum dan kapan harus menangis. Ia terlihat seperti perempuan yang selalu tahu segalanya. Tapi dalam ingatanku, ada juga bayangan-bayangan lain yang perlahan muncul. Seperti saat aku ikut lomba menari di SD, dan Mama datang mengenakan kebaya yang begitu mencolok, sampai semua mata tertuju padanya. Guru-guru lebih banyak memuji kecantikan Mama daripada tarianku. Dan saat itu, aku berdiri di belakang panggung dengan air mata yang kutahan. Bukan karena kalah lomba, tapi karena aku merasa tak pernah cukup. Atau saat remaja, ketika aku mulai mengenal makeup dan Mama selalu menegur, "Jangan menor, nanti jadi kelihatan murahan." Tapi dia sendiri berdandan dengan lipstik merah dan bulu mata lentik setiap kali keluar rumah.
Waktu itu aku tak mengerti. Sekarang aku mulai bertanya, apakah Mama tak suka jika aku bersinar? Beberapa hari terakhir aku mulai merasa tak nyaman di rumahku sendiri. Setiap kali aku masuk ke ruang tamu, pembicaraan Raka dan Mama seolah terhenti. Mereka langsung diam atau pura-pura membahas hal ringan. Tapi aku tahu, aku merasa, Raka juga makin jarang menatapku lama-lama. Kalau kutanya, jawabannya selalu singkat. Bahkan pelukan yang biasanya hangat, kini terasa seperti formalitas. Dan malam itu, aku tak sengaja menemukan sesuatu yang membuat dadaku seperti ditindih beban berat. Ponsel Raka tergeletak di meja makan. Ia sedang mandi. Mama sudah tidur di kamarnya. Aku hanya ingin menghapus notifikasi yang terus muncul, karena membuat layar berkedip. Tapi jari tanganku terhenti ketika melihat nama ibu mertua muncul di kolom pesan. Pesan yang singkat, tapi cukup membuat kepalaku pening. Tadi enak ngobrol sama kamu. Terima kasih ya sayang. Sayang, aku membeku. Jari tanganku gemetar. Napasku mulai tak teratur. Dengan tergesa, ku buka pesan-pesan sebelumnya. Tak ada foto mesra. Tak ada kalimat vulgar. Tapi ada panggilan-panggilan yang terlalu hangat. Terlalu pribadi. Raka menyebut Mama, wanita paling dewasa dan memesona yang pernah ia temui. Dan Mama membalasnya dengan emoji hati, cium, dan ucapan-ucapan ambigu yang bisa ditafsirkan macam-macam. Aku menutup ponsel itu dan buru-buru kembali ke kamarku. Kepalaku berdenyut. Hati ini seperti dikerat perlahan-lahan. Bukan karena pesan itu terlalu gamblang, tapi karena mereka tidak menutupinya dengan cukup baik. Seolah mereka ingin aku tahu. Seolah mereka sengaja meninggalkan jejak. Aku terbaring di ranjang dalam gelap, mendengar suara air dari kamar mandi. Raka masih mandi. Tapi dalam pikiranku, tubuhnya sedang disentuh oleh tangan ibuku. Mulutnya sedang membisikkan kata cinta pada perempuan yang melahirkanku. Aku ingin memuntahkan semuanya, tapi air mata yang keluar lebih dulu. Esok paginya aku bangkit lebih awal. Ku pandangi lagi wajahku di cermin. Ku sapu bedak. Ku jepit bulu mataku. Ku pakai lipstik merah tua, warna yang biasa dipakai Mama. Dan saat aku keluar kamar, aku menatap mata Raka dengan tenang. Sayang, kataku, suaraku tenang, seperti permukaan danau. Nanti malam kamu tidur di kamar tamu, ya? Aku butuh ruang. Dia tampak terkejut, tapi tak berkata apa-apa, tak bertanya, tak memelukku. Dan dari dalam kamarnya, ku dengar Mama terbatuk pelan, seolah tahu peran baru akan segera dimulai. Suasana rumah berubah. Sejak malam itu, sejak aku meminta Raka tidur di kamar tamu, ada udara tebal yang menggantung di antara kami. Tidak terlihat, tapi terasa menusuk, seperti kabut dingin yang tiba-tiba masuk ke dalam tulang. Raka masih bersikap biasa, terlalu biasa malah. Dia tidak mempertanyakan keputusanku, tidak bertanya kenapa, tidak mencoba memperbaiki. Seolah ia lega dan Mama. Dia tetap dengan senyum hangatnya, tetap masak pagi-pagi, tetap menyapaku dengan sayang, dan tetap berpakaian seolah rumah ini adalah panggung pribadi untuknya. Bedanya, kini ia sering bernyanyi pelan-pelan saat masak, lagu-lagu cinta era 80-an. Lagu yang seharusnya tak membuatku cemburu, tapi entah kenapa, sekarang membuat darahku mendidih. Pagi itu, aku pulang lebih awal dari supermarket. Aku sengaja keluar lebih lama untuk menghindari rumah. Tapi rasa penasaran itu menggerogoti hatiku hingga aku mempercepat langkah pulang, dan aku menemukan mereka. Di dapur, Raka berdiri terlalu dekat dengan Mama. Terlalu dekat. Ia sedang membantunya mengangkat teko air panas. Tapi posisinya, cara mereka tertawa pelan, itu bukan tawa mertua dan menantu. Aku berdiri di ambang pintu, lagi-lagi. Tapi kali ini aku tak hanya mengamati. Aku bicara. Kalian tampak cocok. Mereka berdua menoleh. Wajah Raka menegang, dan Mama tersenyum. Manis. Seolah tak ada yang perlu disembunyikan. Apa maksudmu, Aluna? Tanya Raka. Pura-pura. Bingung. Entahlah.
Aku berkata sambil menaruh kantong belanja di meja. Mungkin cuma pengamatan sekilas. Sejak hari itu, aku memutuskan satu hal. Aku harus tahu. Bukan hanya merasa, bukan hanya mencurigai. Aku butuh kebenaran. Karena aku tak mau hidup dalam bayang-bayang pertanyaan. Malamnya, saat rumah sudah tenang dan semua lampu padam, aku mengambil langkah nekat. Aku memasang perekam suara kecil yang biasa kugunakan untuk merekam ide menulis. Kutaruh di ruang tengah, tepat di bawah sofa tempat mereka sering duduk malam hari. Dan benar saja, malam itu Raka tidak kembali ke kamar tamu sampai larut. Aku hanya mendengar derit sofa dan tawa pelan dari kejauhan. Besok paginya, saat rumah sepi dan Mama keluar membeli, aku memutar rekaman itu. Deg, hatiku berdegup terlalu cepat. Suara Raka. Suara Mama. Lembut, hangat, intim. Aku nggak tahu ini salah atau enggak. Tapi tiap kali lihat kamu, Bu, rasanya aku nggak bisa bohong. Raka, kamu jangan ngomong kayak gitu. Tapi kamu juga nggak menjauh. Hening. Lalu suara napas. Dekat. Terlalu dekat. Aluna nggak tahu, kan? Belum. Tapi kalaupun tahu, dia nggak akan berani berbuat apa-apa. Brak. Kuremukkan alat perekam itu dengan tangan yang gemetar. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Tak ada satupun dinding yang terasa kokoh. Tak ada satupun bagian dari rumah ini yang masih terasa milikku. Aku ditusuk dari dua sisi, oleh suamiku dan oleh ibu yang seharusnya melindungiku. Malamnya, aku duduk sendirian di teras. Angin berembus lembut, tapi hatiku kacau. Aku mencoba mengatur napas. Aku mencoba menyusun kata-kata. Tapi tak ada yang cukup untuk menampung kemarahan ini. Mama duduk di sampingku tak lama kemudian. Seperti biasa, ia tersenyum. Seolah hidup tak sedang porak-poranda. Kenapa kamu diam terus belakangan ini, Lun? Tanyanya pelan. Aku menoleh, menatap wajahnya. Karena aku masih berusaha menahan diri. Menahan dari apa? Tanyanya pura-pura polos. Dari menghancurkan segalanya. Suaraku datar. Dari membalas dengan cara yang tak akan bisa kamu lupakan seumur hidup. Senyumnya menghilang sesaat. Tapi hanya sesaat. Lalu ia tertawa kecil. Kamu masih anak-anak, Aluna. Emosi dan perasa. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Mata kami bertemu. Mungkin aku anak-anak, tapi aku bukan orang bodoh. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku meninggalkannya di sana, duduk di bangku dengan wajahnya yang perlahan-lahan, tak lagi bisa menyembunyikan rasa bersalah. Atau mungkin bukan rasa bersalah. Mungkin hanya takut ketahuan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan membuat keputusan. Aku tak akan diam lagi, tapi aku juga tak akan mengamuk seperti orang kehilangan arah. Aku akan membuka semua ini, perlahan, satu persatu. Dan saat waktunya tiba, mereka berdua akan tahu, aku mungkin luka, tapi aku tak akan hancur. Sudah 5 hari sejak aku mendengar rekaman itu. 5 hari sejak kenyataan menghantamku lebih keras dari apapun dalam hidupku. Tapi aku masih menahan diri, masih diam. Karena aku tahu, ledakan yang terlalu dini hanya akan membuat mereka menyangkal. Aku mulai mencatat semua perubahan kecil yang terjadi di rumah. Jam berapa Raka pulang? Berapa lama mereka berbicara di ruang tengah? Apakah Mama memakai parfum yang biasanya hanya ia kenakan untuk acara keluarga besar? Semua ku perhatikan. Aku menulisnya di jurnal kecil yang kuselipkan di bawah bantal. Aku tak tahu sampai kapan bisa bertahan dengan semua ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus memegang kendali sebelum semuanya lepas dari tanganku. Hari itu, aku memutuskan untuk mengambil cuti. Aku bilang ke Raka ingin menenangkan diri. Ia mengangguk dengan enteng, bahkan tersenyum. Bagus, kamu butuh istirahat, katanya sambil mencium keningku. Aku menahan napas, karena ciumannya tak terasa apa-apa lagi. Datar, seperti menempelkan kulit ke kertas kosong. Raka pergi ke kantor, dan Mama sedang mandi.
Kesempatan itu tak kusia-siakan. Aku menyelinap masuk ke kamarnya. Tanganku gemetar, tapi langkahku pasti. Aku membuka laci-laci, menggali isi lemari. Tak tahu apa yang sebenarnya ku cari, sampai akhirnya aku menemukannya. Sebuah kotak kecil berlapis, kain beludru. Di dalamnya ada beberapa surat dan foto. Foto lawas mama, mungkin 20 tahun lalu. Tapi bukan itu yang membuatku tercekat. Di balik foto itu, tertulis dengan tinta pulpen yang sudah agak pudar. Untukmu yang tak pernah bisa kulupakan, bahkan setelah anak kita tumbuh dewasa. Anak, aku duduk di ranjang mama. Dunia seperti terbalik. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Apa maksudnya? Siapa yang menulis ini? Dan tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ayah kandungku meninggalkan kami saat aku berusia 3 tahun. Mama bilang ia pergi tanpa jejak, meninggalkan luka yang tak bisa dijelaskan. Tapi, bagaimana kalau bukan ayah yang meninggalkan mama? Bagaimana kalau justru mama yang menyimpan sesuatu darinya? Malam harinya, aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit, mencoba menyusun ulang potongan-potongan memori masa kecilku yang kabur. Mama yang terlalu ketat padaku. Mama yang melarangku bergaul dengan laki-laki sejak SMP. Mama yang selalu bilang, "Jangan percaya laki-laki, nak. Mereka bisa saja tidur di ranjangmu hari ini, lalu besok tidur di ranjang perempuan lain." Dulu aku pikir mama hanya trauma ditinggalkan, tapi sekarang aku tak yakin lagi. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya langsung. Bukan soal Raka, tapi tentang masa lalu. Mama, waktu aku kecil kenapa sih papa pergi? Mama yang sedang menyisir rambutnya di depan kaca menoleh sebentar. Ia tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Papa kamu laki-laki yang enggak bertanggung jawab, Luna. Udah, jangan diungkit lagi. Dia ninggalin kamu. Mama terdiam, lama. Lalu berkata pelan, mungkin. Atau mungkin aku yang terlalu kuat buat dia. Ada jeda panjang sebelum ia menambahkan, kenapa tiba-tiba nanya begitu? Aku menggeleng. Cuma kepikiran aja. Tapi, malam itu aku tahu satu hal. Ada lebih banyak rahasia di balik tirai keluarga ini daripada yang pernah kubayangkan. Satu malam setelah itu, aku kembali memeriksa ponsel Raka. Kali ini dengan lebih hati-hati. Dan aku menemukan sesuatu yang membuat perutku mual. Sebuah catatan di aplikasinya. Disimpan dengan nama, hal yang harus diakui nanti. Isi catatannya, aku jatuh cinta pada wanita yang seharusnya kuanggap ibu. Tapi dia membuatku merasa hidup, bergairah dan dimengerti. Luna, aku minta maaf. Tapi kalau cinta ini salah, kenapa rasanya benar setiap kali aku bersamanya? Tanganku mencengkeram ponsel itu sampai buku-bukuku memutih. Air mataku mengalir, bukan lagi karena kehilangan cinta, tapi karena kehinaan yang selama ini kusebut rumah. Aku ingin menjerit. Tapi yang keluar hanya napas berat dan tangis pelan. Aku tak ingin anak tetangga mendengar. Aku tak ingin mama atau Raka tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Karena sekarang, aku tak hanya ingin tahu, aku ingin menang, dan rencana itu mulai tumbuh dalam benakku. Rencana yang pelan-pelan akan membuka kedok mereka. Tapi bukan aku yang akan mengucapkan semua. Mereka sendiri yang akan melakukannya. Dengan kata-kata mereka, dengan tangan mereka, dengan dosa yang tak bisa mereka hapus, bahkan dengan 1000 maaf. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sempurna muncul di balik jendela, tapi tubuhku sudah menolak untuk tidur. Bukan karena semangat, melainkan karena dendam yang mendesak ingin dibebaskan. Aku berjalan pelan ke dapur, membuat kopi, menatap kosong ke arah lemari es sambil merasakan gelas hangat di tanganku. Dan di saat itulah aku membuat keputusan yang tidak akan bisa kutarik kembali. Hari ini, aku akan membuka semuanya. Tapi tidak dengan marah. Dengan elegan. Dengan cerdas. Dengan luka yang mereka tanam sendiri. Aku mulai dengan mengundang 2 orang yang paling mama hormati, Tante Mila dan Bude Rani, 2 kakak perempuannya. Aku bilang ingin mengadakan makan malam kecil keluarga
mempererat tali silaturahmi. Mama terlihat senang bukan main. Wajahnya berseri-seri saat aku mengatakan akan memasak sendiri. Kamu ini akhirnya sadar juga ya, betapa pentingnya suasana kekeluargaan, katanya sambil menepuk lenganku. Aku tersenyum kecil. Iya, Ma. Aku sadar. Sadar betul. Dan saat ia berlalu, aku hanya bisa menahan diri agar tidak tertawa. Karena ia tak tahu, panggung yang akan kutampilkan malam ini bukan tentang silaturahmi, tapi pengadilan. Siang hari, aku menghabiskan waktu di dapur, memasak menu terbaikku, ayam betutu kesukaan Bude Rani, dan sope buntut yang selalu dipesan Tante Mila tiap arisan. Aku tak berhenti bergerak. Tanganku sibuk, tapi hatiku berdebar kencang. Raka pulang lebih awal dari kantor. Aku menyambutnya dengan senyuman yang membuatnya sempat terdiam. Kamu kelihatan beda hari ini, katanya sambil menatapku dari ujung kaki hingga kepala. Beda gimana? Tanyaku sambil mengaduk kuah sup. Entahlah, lebih cantik mungkin. Aku hanya tersenyum. Di dalam hati, aku ingin membalas. Dan ibuku, lebih seksi, ya. Menjelang maghrib, tamu-tamu mulai berdatangan. Tante Mila dan Bude Rani duduk manis di ruang tamu. Mama sibuk menjamu mereka dengan canda dan tawa. Raka juga duduk di sana, ikut tertawa, seolah tak menyimpan satupun dosa. Aku memandangi mereka dari balik dapur, seperti penonton yang memerhatikan aktor-aktor di panggung sandiwara. Tapi kali ini, aku yang menulis naskahnya. Setelah makan malam, aku mengajak semua orang berkumpul di ruang tengah. Aku bilang, ada sesuatu yang ingin aku bagikan. Mama terlihat penasaran. Tante dan Bude menyimak dengan wajah antusias. Raka tampak agak gelisah, mungkin karena ia merasa ada yang aneh sejak tadi. Aku mengambil laptop dan menyambungkannya ke televisi. Ini sedikit kenangan dari rumah ini, kataku. Lalu kutekan tombol putar. Rekaman suara itu terdengar jelas di ruang tamu. Aku nggak tahu ini salah atau enggak. Tapi tiap kali lihat kamu, Bu, rasanya aku nggak bisa bohong. Raka, kamu jangan ngomong kayak gitu. Tapi kamu juga nggak menjauh. Suara Mama dan Raka terpampang, terdengar, dan memekakkan seluruh ruang. Tante Mila menutup mulutnya. Bude Rani melotot. Mama membeku. Raka bangkit dari duduknya. Aluna, bentaknya. Apa ini? Aku menoleh pelan. Tatapanku tajam dan dingin. Ini hanya sedikit dari apa yang kalian sembunyikan. Tapi sekarang, semua tahu. Mama berdiri. Wajahnya pucat. Luna, kamu salah paham. Itu hanya cukup, Ma. Aku mengangkat tangan. Kita bisa berbohong pada siapapun. Tapi tidak bisa berbohong pada suara. Itu suara Mama sendiri. Suara Raka sendiri. Kalau perlu, aku bisa kirim ke grup keluarga. Jangan, seru Raka cepat. Jangan, hancurkan aku, Luna. Aku menatapnya. Kau sudah menghancurkan aku duluan. Dan kau tahu apa yang lebih parah dari diselingkuhi? Diselingkuhi oleh orang yang kupanggil ibu. Suasana hening. Tangis mulai terdengar. Tapi bukan dariku. Mama menangis tertahan. Bukan karena penyesalan, aku tahu itu. Tapi karena malu. Karena topengnya mulai jatuh satu persatu di depan keluarganya. Tante Mila menoleh tajam ke arah Mama. Jadi benar, kamu dengan suami anakmu sendiri? Bude Rani berdiri dengan wajah kecewa. Aku pikir kamu cuma terlalu dominan, tapi ternyata kamu juga pengkhianat darah dagingmu sendiri. Aku menghela napas. Silakan pergi, Ma, malam ini juga. Luna, aku tak punya tempat lain. Aku menatapnya lurus. Kau tidak pernah memberi aku tempat, Ma. Sekarang, silakan cari tempatmu sendiri. Malam itu, setelah mereka pergi satu persatu, Raka keluar tanpa pamit, Mama dituntun keluar oleh Tante Mila. Aku duduk sendiri di ruang tamu. Rumah terasa sangat sunyi, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Tak ada lagi pertanyaan. Tak ada lagi kepura-puraan, yang tersisa hanya luka dan aku. Tapi aku tahu, dari luka itu, aku bisa membangun sesuatu yang baru.
Aku tak akan hancur karena mereka. Aku akan tumbuh dengan lebih kuat. Sudah 3 hari sejak malam itu. 3 hari sejak aku membuka rahasia busuk yang tersembunyi di balik senyum ibuku dan pelukan suamiku. Dan rumah ini kosong. Hening. Tapi tidak damai. Sama seperti aku. Aku masih belum bisa benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara rekaman itu kembali menggaung di kepalaku. Suara mereka. Suara pengkhianatan. Setiap sudut rumah ini seperti mengingatkanku akan kebohongan. Sofa tempat mereka duduk berdampingan. Gelas di meja makan yang dulu mereka rebutkan untuk mengisi. Tawa yang kini hanya bergema sebagai luka. Dan yang paling menyakitkan adalah aku masih mencintai Raka. Ya, aku membencinya. Tapi cinta tak serta-merta. Mati hanya karena kecewa. Terkadang cinta justru tumbuh paling kuat dari tempat yang paling gelap. Itu kutukan. Tante Mila menelponku pagi ini. Luna, kamu harus datang ke rumah. Mama kamu. Dia jatuh sakit. Aku diam. Detak jantungku seketika berpacu cepat. Dia kenapa? Sejak malam itu dia nggak makan, nggak bicara. Hanya duduk dan menangis. Aku takut dia kehilangan arah. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku ingin berkata, biar saja. Dia pantas menerimanya. Tapi bibirku justru berkata lain. Aku akan datang. Rumah Tante Mila masih seperti dulu, hangat dan penuh aroma kayu manis. Tapi pagi ini, hawa duka menggantung di dalamnya. Mama duduk di kursi goyang dekat jendela. Matanya kosong, pipi tirusnya menunjukkan jejak tangis yang sudah kering. Aku berdiri di ambang pintu. Lama, ia menoleh. Untuk sesaat, matanya berbinar, tapi segera meredup saat melihat tatapanku. Aku maju pelan, duduk di depannya. Kami saling diam, hanya suara angin yang mengaduk gorden di samping kami. Aku minta maaf, kata Mama akhirnya. Suaranya lirih. Aku bukan ibu yang baik. Aku menghela napas. Kenapa, Ma? Ia terdiam, menunduk. Tangannya bergetar di pangkuannya. Raka, dia mengingatkanku pada seseorang dari masa lalu. Pada ayahmu, dia punya cara bicara yang sama, cara menatap yang sama. Jadi, itu alasan Mama tergoda? Tidak, katanya cepat. Itu alasan aku, kehilangan kendali. Aku tak tahu apa lebih sakit, mendengar pengakuan itu atau mengetahui bahwa Raka hanya pengganti bayangan lelaki yang lama menghilang. Dan saat aku berpikir luka ini tak bisa lebih dalam, Mama berkata, Luna, kamu harus tahu, Raka bukan orang asing dalam hidup kita. Dia pernah dekat denganku sebelum dia mengenalmu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa maksud Mama? Mama menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku mengenal Raka duluan. Kami sempat dekat, sangat dekat. Tapi saat aku tahu dia mulai tertarik padamu, aku mundur. Aku pikir, biarlah. Toh usiaku tak mungkin bersaing. Aku berdiri. Kursi berderit di belakangku. Jadi dia dulu pacar Mama? Bukan pacar. Tapi dia lelaki pertama yang membuatku merasa hidup lagi setelah sekian lama. Aku tertawa. Pahit. Lalu kalian bertemu lagi di rumah ini, di kehidupanku, di pernikahanku, dan semua api lama menyala kembali? Mama menangis, tapi aku tak menghiburnya. Bukan karena aku kejam, tapi karena luka ini milikku. Dan ia harus merasakannya juga. Aku pulang dengan kepala yang berat. Tapi aku belum selesai. Ada satu orang lagi yang harus kupaksa bicara. Raka, aku mengirim pesan singkat. Temui aku. Terakhir kali. Di tempat kita dulu pertama kali bertemu. 2 jam kemudian, kami duduk di bangku kayu di taman dekat kampus. Angin sore menyentuh rambutku, dan Raka tampak lebih tua dari terakhir aku melihatnya. Rambut acak, mata sembab. Kamu berubah, katanya. Kamu juga, jawabku pelan. Dari suami menjadi musuh. Ia tertunduk. Aku tak bisa minta maaf lagi.
Karena aku tahu tak akan pernah cukup. Apa kamu mencintainya? Tanyaku tiba-tiba. Ia menoleh. Mama kamu? Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang. Bukan, tapi dia memberiku sesuatu yang tak pernah kamu berikan. Aku menahan amarah. Apa itu? Kekaguman? Pemujaan? Pemahaman? Jawabnya singkat. Kamu selalu sibuk, selalu kuat. Kadang aku merasa tak dibutuhkan. Sementara dia membuatku merasa berarti. Aku berdiri. Kalau begitu, kembalilah padanya. Bangun hidup baru dari puing yang kalian timbun bersama. Ia menatapku. Dan kamu, aku menatap balik. Aku akan bangkit dari reruntuhan. Tapi bukan untuk kembali. Untuk menutup pintu selamanya. Malam itu, aku menangis untuk terakhir kalinya. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya melepaskan. Bukan Raka, bukan Mama, tapi diriku sendiri yang terlalu lama terpenjara dalam keinginan untuk dicintai, dipahami dan dibenarkan. Sekarang aku bebas. Aku menatap cermin pagi ini. Wajah yang menatap balik padaku tampak asing, mata sembab, pipi tirus. Tapi tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Bukan lagi istri yang memohon cinta. Bukan lagi anak yang mencari pengakuan. Hari ini aku akan menutup semua pintu yang selama ini kubiarkan terbuka karena harapan. Hari ini, aku akan pergi. Koper kecil sudah siap sejak semalam. Aku tidak membawa banyak. Hanya beberapa helai pakaian, laptop, dan buku catatan harian yang sudah lama tak kubuka. Aku ingin memulai ulang, bukan dengan dendam, tapi dengan keheningan yang menyembuhkan. Sebelum aku benar-benar pergi, aku menulis 2 surat, 1 untuk Mama. 1 untuk Raka. Aku tak yakin mereka akan membacanya. Tapi aku tak peduli. Surat-surat itu bukan untuk mereka. Itu untuk diriku sendiri. Sebagai tanda bahwa aku sudah selesai. Untuk Mama, aku tidak tahu apakah aku masih bisa memanggilmu seperti itu tanpa merasa pahit di lidahku. Tapi aku tetap menulis Mama. Karena itulah yang dulu pernah kau artikan bagiku. Pelindung, sahabat, panutan. Sekarang, semua itu telah pudar. Kau bukan hanya merebut laki-laki yang kupilih untuk menua bersamaku, tapi kau juga merobek satu-satunya, tempat aman yang kupunya sejak kecil, pangkuan ibuku sendiri. Tapi anehnya, aku tidak membencimu sepenuhnya. Karena melalui pengkhianatanmu, aku belajar sesuatu. Aku tidak butuh validasi darimu untuk menjadi utuh. Kau boleh menua bersama penyesalanmu, tapi aku akan menua dengan kebebasan yang kutemukan dari luka ini. Selamat tinggal, Maluna. Untuk Raka, kamu pernah bilang aku terlalu kuat, terlalu mandiri. Dan karenanya, kamu merasa tidak dibutuhkan. Itu lucu. Karena selama ini aku mengira aku terlalu lemah, terlalu bergantung. Kita hidup dalam persepsi masing-masing, dan tidak pernah benar-benar saling mengenal. Sekarang, aku tidak peduli lagi siapa yang benar. Kamu mengkhianatiku dengan wanita yang seharusnya kamu hormati, seperti ibumu sendiri. Dan dengan itu, kamu kehilangan hak untuk dicintai olehku. Jangan mencariku lagi. Jangan bertanya kemana aku pergi. Aku bukan bagian dari cerita kalian lagi. Luna, aku menyelipkan kedua surat itu di meja makan. Meja yang dulu tempat kami tertawa, makan bersama, bahkan bertengkar. Meja itu kini menjadi tempat aku meninggalkan semua yang membuatku patah. Dan saat aku menarik koper keluar rumah, aku tak menangis. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Aku melangkah ke depan, tanpa menoleh. Hari beranjak siang. Aku naik bus antar kota. Aku tak punya rencana besar. Aku hanya ingin pergi. Ke tempat di mana aku bukan istri dari Raka. Bukan anak. Dari Mama. Tapi hanya Luna. Perempuan yang terluka tapi hidup, kupandangi jendela. Bayangan pepohonan lewat satu persatu. Seperti kenangan yang akhirnya bisa kulepaskan. Dan saat itulah, aku membuka buku harian lamaku. Di halaman pertama, ada tulisan kecil yang pernah kutulis saat SMA. Suatu hari nanti,
Aku ingin menjadi perempuan yang bisa meninggalkan tanpa gemetar. Karena aku tahu, aku cukup untuk diriku sendiri. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku menjadi perempuan itu. Di ujung babak ini, aku tidak punya pasangan, tidak punya rumah, bahkan tidak punya ibu secara emosional. Tapi aku punya diri sendiri, dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Aku tak tahu pasti nama kota kecil ini. Yang ku tahu, begitu aku turun dari bus dan merasakan udara dinginnya menyentuh kulit, aku merasa hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik napas tanpa merasa sesak oleh kenangan. Tidak ada yang mengenalku di sini. Tak ada yang tahu siapa aku, dari mana aku datang, dan luka macam apa yang kusembunyikan di balik senyum samar ini. Rasanya seperti dilahirkan ulang, tapi dengan bekas jahitan yang belum benar-benar sembuh. Dan aku tidak masalah dengan itu. Aku menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana di dekat pegunungan. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya bernama Bu Ririn, menyambutku dengan hangat tanpa banyak tanya. Ia hanya bertanya, "Kamu butuh tempat untuk menenangkan diri, ya?" Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. "Kalau butuh teman ngobrol, pintu rumah saya selalu terbuka," katanya sambil menyodorkan kunci dan secangkir teh manis. Barangkali dunia tahu aku sudah terlalu lama menangis sendirian, dan hari itu dikirimkannya seseorang yang tak ingin tahu, terlalu banyak tapi cukup hadir untuk membuatku merasa ada. Hari-hariku di kota kecil ini sederhana, bangun pagi, menyapu halaman kos, membantu Bu Ririn memasak sesekali, lalu menulis. Ya, menulis. Buku catatan harian yang sempat kubawa menjadi tempat aku mencurahkan semua cerita yang tak sanggup lagi kubagikan kepada siapapun. Tentang Mama, tentang Raka, tentang aku yang berusaha tidak tenggelam. Dan lewat tulisan-tulisan itulah, perlahan, aku mulai berdamai. Aku menulis, tidak semua luka harus diobati orang lain. Kadang, luka hanya butuh diterima, dipeluk, diterima sebagai bagian dari kita. Suatu siang, saat sedang duduk di warung kopi kecil dekat pasar, aku bertemu seorang perempuan muda, namanya Rani. Ia duduk di depanku tanpa sengaja karena bangku lain penuh. Kami mulai mengobrol pelan-pelan, seperti dua orang asing yang menemukan kenyamanan tanpa usaha. "Aku di sini karena suamiku selingkuh," katanya tiba-tiba. Aku hanya menatapnya. "Dengan sahabatku sendiri," lanjutnya sambil tertawa getir. "Lucu ya, yang dekat justru menusuk paling dalam." Aku tersenyum. "Lucu sekali," kataku. Tapi aku tidak tertawa. Kami sama-sama diam, lalu tertawa kecil. Ada perasaan aneh yang timbul, seperti melihat cermin. Rani mungkin adalah aku, tapi di tubuh yang berbeda. "Kalau kamu?" tanyanya kemudian. Aku menatap langit. "Aku di sini karena suamiku juga selingkuh." "Dengan siapa?" Aku menatap matanya. "Ibuku." Ia terdiam. Lama. Lalu berkata pelan, "Astaga, kamu menang." Kami tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena perihnya sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Dan anehnya, di tawa itu, aku merasa ringan. Rani menjadi teman baruku. Kami sering bertemu di warung kopi itu, saling bertukar cerita dan kesedihan, tapi juga harapan. Kami membicarakan mimpi-mimpi yang pernah kami kubur. Ia ingin membuka toko bunga. Aku ingin menulis buku. "Apa kamu akan menulis tentang kisahmu sendiri?" tanyanya suatu hari. "Aku belum tahu," jawabku. "Tapi kalau iya, aku akan pastikan akhir ceritanya bukan tentang penderitaan." "Lalu tentang apa?" Aku menatap wajahnya, lalu menjawab, "Tentang seseorang yang bertahan, meski dipatahkan oleh orang yang paling dicintai." Rani tersenyum, dan di saat itu aku tahu, aku sudah mulai pulih. Belum sepenuhnya, memang. Tapi cukup untuk berkata, aku masih punya masa depan. Sore itu, aku menulis 1 halaman penuh di buku harianku. Hidup tidak akan menunggu kita sembuh untuk terus berjalan.
Tapi kita bisa memilih, terus duduk dalam luka, atau bangkit dan berjalan bersama luka itu. Hari ini, aku memilih berjalan. Aku belum sepenuhnya bebas dari rasa sakit. Tapi hari ini, aku bisa duduk, tersenyum, dan berkata, aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya dengan kata-kata itu. Aku berdiri di tepi jurang kecil, memandang pemandangan luas yang terbentang di hadapanku. Pegunungan yang menjulang, dengan kabut tipis yang menari-nari di antara puncaknya. Di sini, aku merasa seperti seorang perempuan baru yang lahir dari tanah yang basah, setelah berjuang melawan badai yang merobeknya hingga ke dasar hati. Beberapa tahun lalu, aku tidak pernah membayangkan akan tiba di titik ini. Aku pernah merasa terkubur, tenggelam dalam kesakitan yang tak tahu lagi bagaimana cara untuk keluar. Namun kini, aku berdiri di tanah yang sama sekali berbeda, dengan langkah yang lebih pasti, meski masih goyah. Aku kini menjadi seorang penulis. Mimpi yang dulu kuabaikan, kini aku raih dengan sepenuh hati. Buku pertama yang kutulis tentang kisah hidupku, tentang luka, kehilangan, dan akhirnya penerimaan, telah terbit dan mendapat sambutan baik. Bukan karena aku ingin menjadi terkenal, tapi karena aku ingin orang lain tahu bahwa meski terluka, kita tetap bisa bangkit. Aku menulis tentang Luna, bukan sebagai seorang istri atau anak yang terluka, melainkan sebagai seorang perempuan yang menemukan kekuatannya sendiri. Aku menulis untuk menyembuhkan diriku, dan ternyata, tulisan itu juga menyembuhkan banyak orang. Rani, sahabat baruku, akhirnya membuka toko bunga yang selalu ia impikan. Aku sering mengunjungi tokonya, kadang hanya untuk duduk bersama di antara tumpukan bunga segar dan berbicara tentang hidup. Seperti aku, ia menemukan kekuatan dalam keindahan yang sederhana. Suatu hari, aku melihat Rani sedang memilih bunga mawar untuk sebuah buket. Bunga ini sangat kuat, katanya sambil memegang batang mawar yang tebal. Tapi juga rapuh, di balik durinya ada keindahan. Aku tersenyum. Seperti kita. Rani tertawa kecil. Ya, kita lebih kuat dari yang kita kira. Kami menghabiskan waktu bersama, saling berbagi kisah, dan aku menyadari bahwa meskipun hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, itu selalu memberi pelajaran yang berharga. Aku masih sesekali memikirkan Mama, meskipun tak lagi dengan rasa sakit yang dulu. Aku belajar untuk melepaskan, karena aku tahu, kadang kita harus menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai tidak selalu bisa memberi apa yang kita butuhkan. Tidak semua hubungan bisa diperbaiki, dan itu bukan salah kita. Aku memutuskan untuk menulis surat terakhir untuk Mama, bukan untuk mendapat jawaban, tetapi untuk memberi penutupan. Untuk Mama, aku tidak tahu apa yang kamu rasakan saat membaca ini. Mungkin kamu tidak akan membacanya sama sekali. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku memaafkanmu. Aku bukan lagi anak yang mencari pengakuanmu. Aku bukan lagi istri yang menunggu cinta yang tak pernah datang. Aku adalah aku, perempuan yang mampu berdiri di kakinya sendiri. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi, Ma. Aku akan terus berjalan maju, meskipun jalannya kadang sulit. Tapi aku tahu, aku akan sampai di tempat yang lebih baik. Selamat tinggal, Mama. Luna, hari ini, aku berdiri di ujung pelabuhan kecil ini, memandang kapal yang akan membawaku ke destinasi baru, ke tempat yang lebih jauh, lebih indah. Aku akan berkeliling, menjelajahi dunia ini, dan akhirnya menikmati hidup. Mungkin aku tak akan pernah sepenuhnya lupa, dan luka-luka itu akan selalu ada. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkannya menguasai hidupku. Aku memilih untuk melangkah maju, menjalani kehidupan yang aku pilih sendiri. Aku sudah cukup belajar dari segala yang terjadi. Aku tahu betul apa yang pantas aku terima dan apa yang tidak. Aku tahu apa yang harus aku jaga dan apa yang harus aku lepaskan. Dan aku tahu, aku masih punya banyak waktu untuk mengejar kebahagiaan yang selama ini kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang yang dulu membayangi setiap langkahku. Bebas dari luka yang dulunya mengekang. Dan bebas untuk mencintai diriku sendiri, tanpa syarat, tanpa penyesalan. Ini adalah awal yang baru. Aku siap. Akhirnya, aku melangkah ke kapal.
meninggalkan pelabuhan itu dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, penuh dengan ketidakpastian, tapi aku sudah tidak takut. Karena aku telah belajar satu hal yang paling berharga, bahwa luka yang dalam sekalipun bisa sembuh. Tidak dalam waktu cepat, tapi pasti. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa untuk mencintai orang lain, kita harus mulai dengan mencintai diri sendiri.